Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fatub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita muliakan para jamaah musholah as-shofat, yang sama-sama kita hormati kepada ketua DKI kita yaitu Ustaz Ma'ruf maka Allah biduli hayatin, kepada Al-Ustaz Abdul Majid, kepada para orang tua kita, pada segenap panitia pelaksana acara Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada kameramen, kepada tim hadroh yang insya Allah siapapun dia, siapapun orangnya yang telah membantu terlaksananya acara Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kelak akan diberikan hadiah terindah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah musholah as-shofat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda. Ini nanti yang Al-Fakir sampaikan yang ini sama Isra wal Mi'raj. Jadi perhatiin baik-baik. Ini anak-anak dan pelan-pelan kalau mau berantem pelan-pelan berantemnya jangan kadang-kadang. Artinya Rasulullah saat itu sedang berbincang-bincang dengan 4 sahabat terbaiknya, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar ibn Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan, dan Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda kepada 4 jagoan sahabatnya, yang mana kata Rasulullah, "Hubbiba ilayya min dunyakum salat." Ada 3 perkara, ada 3 hal di dunia ini yang sangat saya cintai, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi antum semua jangan mau dikasih tahu Rasulullah pada dunia, jangan. Ada banyak riwayat, ada banyak kisah bahwa kita disuruh juga buat melakukan sesuatu yang berbau duniawi. Bahkan Rasulullah pun itu menyatakan ada perkara dunia yang Nabi Muhammad cintai. Artinya perkara yang ada di dunia, bukan Nabi Muhammad yang hukum dunia. Ada 3 perkara. Kata Rasulullah, yang pertama adalah saya sangat mencintai atib. Saya sangat gemar, saya sangat suka dengan wangi-wangian. Itu kata Rasulullah SAW. Jadi jamaah musholah as-shofat malu kalau bau, malu kalau jorok, karena Rasulullah SAW itu sangat suka wangi-wangian. Ini pernah Anda bahas dan pasti Anda bahas terus. Sebab apa? Sebab udah banyak orang melupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dari yang paling
paling kecil. Nabi Muhammad paling suka sama wangi-wangian, tubuhur, minyak wangi itu etir, siwak, rapi, ganteng. Ya, Nabi Muhammad pakaiannya dari bisa nabinya, keindahan pakaiannya, kebersihan pakaiannya. Nah kalau sekarang, kalau kata orang-orang yang katanya ahli sufi, pakaiannya yang kotor-kotor, jember-jember, Allah nggak melihat kepada wujud kalian, nggak melihat pada zahir kalian, Allah melihat kepada hati kalian. Itu benar, tapi bukan berarti pakaian kita sembarangan, nggak bisa. Sebab apa? Sebab Rasulullahnya aja rapi. Rasulullahnya rapi. Nah buat jamaah musola as-safar, mulai besok diperhatiin lagi, ditingkatin lagi dari segi pakaiannya dia rapi. Bukan biar dipuji orang, bukan biar disukai sama orang, tapi ingat ini pakaian yang rapi adalah sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Nabi Muhammad sangat suka sama wangi-wangian. Jadi jangan pelit-pelit sama duit, keluarin buat beli minyak wangi. Sebab apa ya? Sebab gara-gara kita beli minyak wangi itu yang 20 ribuan, dengan niat buat mengikuti jejaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap kali kita pakai minyak kita dapat pahala. Yang pertama. Yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menyukai, sangat mencintai, menyayangi an-nisa'u, perempuan, wanita. Di sini Rasulullah bukan suka sama perempuan gara-gara hidung lah. Bukan karena itu yang orang-orang banyak bilang Rasulullah hyper ini naudzubillah salah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyayangi perempuan sebab sudah Allah hormati perempuan. Allah angkat derajat perempuan dengan diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang saya mau nanya, udah banyak perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Yang bilangnya dari bab aurat aja udah beda. Laki-laki auratnya dari bagian atas pusar sampai bawah lutut. Kalau perempuan semuanya aurat, sampai suara-suaranya aurat. Itu tanda memang Rasulullah sangat menghargai wanita atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini buat yang perempuan-perempuan, kalau emang antum semua ngaku umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pakaian perhatiin. Yang pertama, jangan kalau doa nangis-nangis biar digobul, tapi aurat tiap hari dibuka, tapi joget di depan handphone lihai bener. Yang lihat yang bukan mahram, Allahu Akbar. Terus hidupnya pahit, dia nangis-nangis. Jangan nangis, resiko ente. Sebab ente melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menutup aurat. Sebab antum berpaling dari sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghargai perempuan. Antum tidak menghargai diri antum sendiri sebagai perempuan. Wajar kalau doanya kagak naik ke langit, sebab melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Perempuan tak pakai jilbab tapi akhlaknya baik. Apa perempuan pakai jilbab tapi bandel, pilih mana? Itu pertanyaan dari Ame Orok udah dengar. Sampai sekarang masih ada pertanyaan. Ada kasih tahu ya. Mustahil perempuan yang mentang aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika membuka auratnya dapat memiliki akhlak yang baik, sedangkan dia sedang melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertanyaannya salah. Enggak mungkin seorang hamba dapat predikat akhlakul karimah sedangkan dia gemar menentang aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya salah. Nggak ada perempuan lebih baik nggak pakai jilbab tapi lebih baik pakai jilbab tapi bandel. Mending mana? Nggak ada mending. Kalau antum mau dibilang baik, ikutin aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tutup aurat, baik muda ataupun tua, masih kecil ataupun ABG, tutup aurat, wajib hukumnya tutup aurat. Itu yang pertama. Ya. Rasulullah itu udah ngehargain
perempuan di seluruh jagat dunia. Rasulullah sudah angkat martabat perempuan secara utuh, secara menyeluruh. Yang merasa perempuan, jangan sakitin hati Nabi Muhammad dengan cara antum buka aurat. Karena satu-satunya yang Nabi Muhammad minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai satu dari umat saya ya Allah masuk ke dalam neraka. Rasulullah gak mau umatnya masuk ke dalam neraka. Umatnya lari ngebut buat nyemplung ke dalam neraka. Namanya antum yakin hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang udah nikah, perhatiin baik-baik pakai istri, perhatiin baik-baik posan media sang istri, perhatiin baik-baik. Kita ini yang laki-laki dituntut keras sama Allah Subhanahu wa Ta'ala buat menjaga ahli keluarga kita semua. Yang perempuan yang belum nikah, tutup auratnya, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dikirimin jodoh yang baik yang bisa nuntun di dunia juga di akhirat kelak. Yang kedua. Yang ketiga kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Hukiba ilayya di dunia kumtala, ju'ilat qurratu aini fi shalah." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat cinta, sangat senang, sangat gemar, sangat sayang ketika diberikan ketenangan sedang melaksanakan sholat. Sholat adalah ibadah yang sangat Nabi Muhammad cintai, yang sangat Nabi Muhammad suka. Sebab apa? Alasannya banyak. Salah satunya, sholat adalah satu perkara, satu ibadah yang dapat mencegah manusia untuk melaksanakan kemungkaran dan menyerukan manusia untuk dapat melaksanakan perkara-perkara baik. Kata Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih, orang yang hendak melaksanakan amal-amal soleh yang lain, hendak melaksanakan banyak amal-amal yang baik, maka sepatutnya orang tersebut melaksanakan sholat lima waktu dalam keadaan senang. Orang kalau mau bisa melakukan amal-amal baik dengan ikhlas, dengan rapi, sholatnya jaga. Kenapa sholatnya jaga? Sebab sholat adalah perkara yang sangat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi alasannya? Sholat adalah risalah yang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dapatkan langsung di langit. Semua risalah itu Rasulullah dapatnya di bumi kecuali sholat. Sholat adalah perintah yang turun langsung dari langit. Ketika Rasulullah melaksanakan Isra wal Mi'raj. Sebelum Isra dan Mi'raj, Rasulullah ini diberikan ujian yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kisah galau, bukan kisah galau, kisah sedih seorang nabi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi antum nanti kalau dengerin cerita, pikirin sedihan mana kisah aneh sama kisahnya Rasulullah. Kok aneh nggak sebegitu sedihnya ngeluh mulu sama Allah, sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam udah diberikan ujian sedemikian rupa tetap takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Rasulullah Allah jalankan Mi'rajkan, itu Rasulullah lagi dikasih ujian yang luar biasa, ditinggalkan oleh istri tercintanya Ummul Mukminin Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu ta'ala anha, ditinggalin Nabi Muhammad. Ketika sekarang itu musuhin Rasulullah, ini Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra setia nemenin dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meninggal dunia, sedih Nabi Muhammad, merintih hatinya. Dan ketika Ta'lim dengar cerita Rasulullah itu sedih 3 hari betul-betul sedih, tidak kuat menerima kenyataan sebab ditinggal oleh sang kekasih. Tapi balik lagi, beliau adalah orang terpilih, sebaik-baiknya makhluk, sesedih apapun keadaan tetap takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda anak kita, baru dipecat dikit, Allah maha adil, aneh begini, baru kepentok dikit nyalahin Allah, ini dikit nyalahin situasi. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikasih ujian yang luar biasa, enggak
Akhirnya Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terjadilah peristiwa Isra wal Mi'raj, bertemunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab hadis Jibril itu ada satu riwayat menyatakan Rasulullah melihat Allah langsung dengan kedua mata beliau. Ada lagi riwayat yang lain menyatakan Rasulullah melihat Allah min fuadihi, dari lubuk hatinya cahaya ketemu cahaya, tidak dengan kedua mata. Artinya Allah hendak menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Isra wal Mi'raj banyak kejadian-kejadian yang luar biasa. Salah satunya apa? Salah satunya dalam kitab Imam Ghazali Muqasyafatul Qulub dijelaskan bahwa ada satu malaikat yang mana malaikat tersebut diberikan kedudukan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki senjata yang begitu dahsyat, yang begitu megah, tepat di bawah arsy. Malaikat tersebut memiliki 70.000 malaikat yang lain untuk menjadi pelayannya. Setiap sekali hembusan nafas malaikat tersebut, terciptalah malaikat yang lain untuk menjadi tambahan pembantunya. Malaikat tersebut tidak diketahui namanya. Seketika Rasulullah SAW dan malaikat Jibril sedang berjalan-jalan di langit, melihat malaikat tersebut lewat. Panjang cerita, malaikat Jibril hendak turun ke gunung Kaf, Jabal Kaf. Itu malaikat Jibril melihat ada satu malaikat yang mana malaikat ini sayapnya patah, keadaannya hilang, compang-camping. Malaikat Jibril deketin di malaikat. Pas deketin, malaikat Jibril kaget. Ini kan malaikat yang waktu Isra dan Mi'raj. Aneh lihat sama Rasulullah ini, sehingga sangat mewah, hebat, yang melindungi buat jadi pembantunya banyak. Pun malaikat ada di mari, keadaannya sayapnya putus, keadaannya compang-camping, dihina banget. Kenapa malaikat? Malaikat Jibril nanya, ya malam, wahai malaikat majamuk, dosa ente apa? Kan saat itu ketika Isra dan Mi'raj aneh dengan Rasulullah SAW melihat ente dalam keadaan hebat. Kenapa sekarang ente ada di sini? Apa kata tuh malaikat? Karena fi lailatul Isra wal Mi'raj famarati Muhammadun sallallahu alaihi wasallam kama kuntulah. Memang benar wahai malaikat Jibril. Ketika malam Isra dan Mi'raj, lewatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di depan saya, fama kuntulahu. Lalu aku tidak berdiri untuk menyambut dia. Faqaballahu ta'ala fi hadhil uqubah fi hadzal makan kama tarok. Ketika aku tidak berdiri untuk menyambut Rasulullah, Allah langsung hukum saya dalam keadaan seperti ini, di tempat ini. Kama tarok ya Jibril, sebagaimana yang telah kau lihat wahai Jibril. Anda mau tahu kenapa orang kalau ya Nabi sallallahu alaihi semua kelas malaikat aja yang ratusan ribu ngelilingi buat jadi pembantunya, Allah hukum gara-gara udah bangun buat nyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan tenang-tenang aja, ya mau lihat ya Nabi sallallahu yang dengar di depan merokok aja dulu biasa. Dilarang tuh hati-hati. Dilarang. Bukan kata saya, kata Imam Al-Ghazali At-Tusi radhiyallahu ta'ala. Itu dalam kitab Muqasyafatul Qulub dijelasin, ada ceritanya, ada rujukannya, ada dalilnya. Jadi jangan coba-coba ketika mahalul qiyam sudah bersenandung, tidak mau bangkit dari duduknya untuk menyambut Nabi Muhammad, terlaknat orang tersebut. Kelas malaikat saja Allah hinakan seperti itu, bagaimana manusia? Makanya nggak main-main manusia diri depan duduk lagi merokok biasa kayak ada apa. Itu Rasulullah lagi hadir dalam halulnya, sambut kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sembarangan sama akhlak Nabi, jangan sembarangan sama aturan yang telah Allah tetapkan untuk kita semua.
jaga adat kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kejadian adanya ketika Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa lagi kejadiannya? Dapat getuh Nabi Muhammad risalah sholat. Biar setelah turun dari Sidratul Muntaha ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad tidak sedih lagi. Ketika hendak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, cukup katakan Allahu Akbar. Lagi sholat. Ini sholat ini ada biar Nabi Muhammad beserta para umatnya nggak ngerasain gundah, nggak ngerasain galau, nggak ngerasain sedih. Sebab ketika sholat langsung antara makhluk dengan Khalik berhadapan. Ketika sholat langsung kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya sholatnya jangan sholat kelek, senggol sembarangan sholatnya. Itu lagi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ngilangin rasa penat, rasa sedih, rasa gundah, rasa galau ketika sholat, ketika kita ucapkan kalimat takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu, yang mengaku umat Rasulullah, yang mengaku pecinta Nabi Muhammad, tegakkan sholat setegak-tegaknya. Jangan coba-coba ninggalin sholat. Habis ninggalin sholat, nggak mau sholat, berarti antum mencoreng muka Nabi Muhammad ketika beliau Isra dan Mi'raj mendapatkan risalah sholat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan coba-coba ninggalin sholat. Jangan coba-coba melanggar aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad lagi sedih, dipanggil, dimi'rajkan, mendapatkan risalah sholat agar bahagia. Kita Nabi bukan, Rasul bukan, wali bukan, orang soleh bukan, gak mau sholat. Hina di dunia juga di akhirat, sebab gak mau menegakkan sholat yang telah Allah berikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra dan Mi'raj. Perhatiin, antum yang mendapatkan tanggung jawab, perhatiin baik-baik. Keluarga kita, kerabat kita, teman kita, paksa biar mereka menegakkan sholat. Aneh udah sholat tapi masih begini-begini aja, tuh muter semua. Artinya gini, ketika di daerah itu masih ada ustaz, masih ada kiai, masih ada ulama, ambil ilmunya, cari. Kenapa hidup antum mentok begitu-begitu aja? Hidup antum gak ada enak-enaknya, begitu aja. Sebab apa? Sebab antum melanggar aturan Allah. Yang pertama sholat, itu dia. Makanya Nabi Muhammad paling cinta sama sholat. Dapatnya pas di langit ketika Isra dan Mi'raj. Nah kita yang ngaku umatnya, masa iya gak senang sama sholat? Masa iya gak mau sholat? Masa iya males sama sholat? Itu peristiwa terbesar Isra dan Mi'raj yang diberikan hanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memuliakan beliau, juga memuliakan umat-umat beliau. Kita insya Allah termasuk umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya apa-apa yang beliau sukai, apa-apa yang beliau cintai, kita harus suka, kita harus cinta. Hadirin jamaah mushola sholat rahimakumullah. Maka dari itu adapun dengan perayaan Isra wal Mi'raj, peristiwa besar yang diberikan kepada Rasulullah SAW, kita jadi pelajaran. Di situ Rasulullah dikasih risalah sholat. Aneh tauhid lagi, aneh tasbih lagi. Cari pengajian di dekat rumah antum, belajar sholat, belajar wudu. Karena ketika antum sholat, antum itu langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan antum berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan tidak mengetahui ilmu-ilmu yang seharusnya antum tahu ketika menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nenek orang dari daerah sini banyak apa yang nggak usah nih? Daerah sini banyak apa yang nggak usah nih? Banyak apa enggak? Muridnya? Apa? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu warisannya dari Nabi Muhammad SAW. Artinya antum semua harus tahu Isra dan Mi'raj ini penting. Ada pelajaran penting. Dapatnya risalah sholat. Berarti sholat penting banget. Sholat sangat penting. Jangan ditinggalin. Ya, sholat itu dapat mencegah kita dari perkara yang keji,
dan dapat menyuruh kita kepada perkara yang lain. Baik, aneh udah sholat 5 waktu, tapi kok aneh masih maksiat. Habib, aneh udah sholat 5 waktu, tapi aneh masih suka judi. Habib, aneh udah sholat 5 waktu, tapi aneh tetap kurang ajar sama orang tua aneh. Katanya sholat itu dapat mencegah orang untuk melaksanakan perkara-perkara mungkar dan keji. Jawabannya satu, sholat yang dapat mencegah manusia untuk melaksanakan perkara-perkara buruk dan keji adalah sholat yang dilaksanakan dengan ilmu-ilmunya. Repot sholat nggak tahu ilmu, ya berarti nyembah apa ya? Salah satu syarat sholat itu kalau nggak tahu ilmunya, sholat itu nggak terima. Jadi wajib kita semua buat tahu. Deketin ustaz-ustaz kita nih ada di daerah sini, ambil ilmunya, belajar gimana caranya kita bisa manfaat di dunia juga di akhirat. Kita digolongkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Enggak mungkin orang bisa jadi soleh kalau dia nggak ada ilmunya. Artinya orang soleh semua mereka memiliki ilmu. Kita wajib nuntut ilmunya. Biar ibadah kita keterima. Kalau ibadah kita keterima berarti kita benar jujur ngaku cinta sama Nabi Muhammad SAW. Penting. Jadi satu peringatan kecil dari aneh. Antum yang hadir di sini semua mulai ke depan deketin para ustaz, para kiai, ambil ilmu-ilmunya. Kata Imam Haddad radhiyallahu anhu, siapapun mereka yang melaksanakan amal-amal soleh di ghairil ilm tanpa ilmu, amal-amalnya la tuqbalu lahu mardud, amal-amalnya ketolak, nggak terima. Kalau mereka melaksanakan amal tanpa ilmu. Nah, alhamdulillah hadir di mari, ada musola asofan, ada banyak ustaz di mari, dudukin tempatnya, manjain diri kita, minta ilmunya, ajarin ya ustaz, ajarin ya kiai, biar kita bisa kenal sama Rasulullah, biar tata cara ibadah kita sesuai dengan tata cara ibadahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah musola asofan rahimahumullah, tidak panjang lebar ya, karena lumayan lama juga. Intinya dari peringatan Isra dan Mi'raj ini antum perlu tahu, di sini wajibnya sholat. Ada tauhid lagi. Di sini wajibnya sholat. Wajibnya sholat. Dapat risalahnya risalah sholat. Rasulullah paling cinta sama sholat. Gemar maulid, gemar acara dengan mau sholat, penipu. Cintanya dusta, ya? Artinya hadir di semua. Ketika sudah berhasil dengan, insya Allah kita semua Allah berikan kekuatan agar dapat gemar mencintai sholat sebagaimana gemarnya mencintainya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah bermanfaat di dunia untuk di akhirat kita, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.